Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wabil khusus Abah Haji Imam Utomo, sesepuh kami, dulu kami di pesantren Darul Arqam di Kiai Haji Abdul Fattah Allah yarham. Alhamdulillah atas izin Allah diperkenankan silaturahim berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di Masjid Nurul Iman yang sangat indah ini, dan kami memonitor kegiatan di sini sangat bagus sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikafnya kita di rumah Allah ini senantiasa dibarengi turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aktivitas seorang mukmin mengawali aktivitas di waktu paginya dengan mengetuk pintu langit, berdoa. Dalam hadis Nabi, bangun di waktu malam lalu melakukan salat 2 rakaat. Fayaquman wa yadhkuran, kata Rasulullah. Lalu mereka berdiri salat dan berdoa kepada Allah. Siapa di antara mereka yang berdoa, maka doanya pasti akan diijabah oleh Allah. Siapa yang meminta kepada Allah, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mengajukan permohonan-permohonan, maka permohonannya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berdoa di waktu pagi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah untuk umatku di waktu pagi. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan kami bisa bangun di waktu pagi berkat rahmat dan karunia yang Kuperkenankan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirnya kita di majlis Allah ini bukan semata karena kita masih diberikan sehat, bukan semata rumah kita dekat, bukan karena semangat walaupun jauh bisa hadir, tapi semua barokah. Allah masih memberikan karunia dan rahmat kepada kita semuanya. Itulah dalam ayat Al-Quran surat Yunus dikatakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada mereka, bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan kasih sayang yang diberikan Allah, fabidzalika falyafrahu, sebab 2 hal itu mereka bergembira. Alhamdulillah ya Allah, berkat rahmat karuniamu saya bisa hadir di majlis ilmu, saya bisa menghadiri salat berjamaah, saya bisa ikut melakukan amal-amal saleh, saya bisa infak di waktu pagi, saya bisa membantu saudara, bukan karena saya yang punya, bukan saya yang mampu, tapi semua karena karunia dan rahmat Allah. Itulah kata kunci amal seorang mukmin itu, mampu melakukan sesuatu karena Allah masih memberikan karunia dan rahmatnya. Yang itulah kata kunci menyebabkan seorang selamat dalam amalnya, tidak menepuk dadanya, tidak menyombongkan, membusungkan dirinya karena mampu melakukan amal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai tema kita 30 menit ke depan,
kita akan menyampaikan tentang solusi untuk atau jurus pemutus segala keburukan. Sebenarnya itu tema kecil, subtema kecil dari kaji kita tentang keutamaan atau kajian tentang istighfar. Surat Ali Imran ayat ke-133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u, dan bersegeralah, ila magfiratin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga bersegera untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, kita tahu surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan surga itu diperuntukkan, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ayat 133 ini Allah menyeru kita, wasari'u, bersegeralah kalian. Mengapa Allah menyeru dengan bersegera? Ya memang kenyataannya banyak manusia yang kurang respon, banyak manusia yang landai, yang santai, yang tidak mau bersegera. Itu kenyataannya memang. Apalagi dalam kehidupan dunia sekarang ini, yang satu sisi diberikan banyak kemudahan, banyak kelancaran di dalam menghadapinya, tapi sisi yang lain kadang-kadang justru menjauhkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kemajuan teknologi justru semakin mendekatkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya seperti itu. Wasari'u, kata Allah, bersegeralah kalian. Di dalam tafsir At-Tabari bermakna wabadiru, artinya sama, ayo segera, ayo cepet-cepet, wabadiru. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai orang harus berlari pagi untuk mencari sehat, tapi dia lupa tidak membangun sholat subuhnya. Banyak orang mencari resep agar badannya sehat dengan mengumpulkan apa yang harus dia kumpulkan agar fisiknya itu bagus, tetapi dia lupa ada sisi lain, bahwa di dalam kehidupan kita ini ada olahraga, ada olah rasa, ada olah rasio. Olahraga memang fisik kita harus bergerak, olah rasa zikir kita harus difungsikan mengenal Allah, karena tidaklah orang berzikir itu menenteramkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah, hati mereka menjadi tentram sebab ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Kalau hati damai, hati tentram, insya Allah jiwa raga sehat. Orang itu akan jatuh sakit, barusan dia seger buger, maaf, karena terkendala suatu persoalan, ditangkap oleh KPK, maaf, lalu dia pikirannya kalut, jatuh sakit seketika. Jadi makanya orang yang ahli ibadah, ahli zikir, olahraga, sehat. Seperti beliaunya, alhamdulillah diparingi panjang yuswa, insyaallah taat ibadah kepada Allah. Kita jamaah semua, insyaallah dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, olah rasio, pikir yang baik. Makanya termasuk
Buruk sangka adalah keburukan yang besar. Maka mukmin selalu mengedepankan baik sangka, husnudzon. Di antara orang yang akan mendapatkan keutamaan dari orang yang baik sangka, maka dia akan diberikan. Orang yang selalu mampu untuk berhusnudzon, dia akan diakhirkan hidupnya husnul khatimah. Orang yang hidupnya banyak buruk sangka, su'udzon, dia akan susah mendapatkan husnudzon di akhir hayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, wasari'u, bersegera. Ada dua hal yang menyebabkan manusia harus bersegera. Bersegera itu Allah menyeru sesuatu yang diseru, tanda serunya besar. Tanda serunya besar sekali. Sesuatu yang diseru ada dua hal. Yang pertama, orang yang diseru posisinya jauh dari yang menyeru. Kenapa Allah nyeru kita? Karena yang diseru jauh. Yang diseru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berapa banyak orang yang hidup di suatu komunitas, tapi dia tidak mengenal komunitasnya sendiri. Ada orang di suatu kampung itu tidak tahu di mana letak masjidnya. Walaupun dia tahu corong masjid di atas rumahnya, dia lebih tahu di mana ada mall dia kunjungi, tempat hiburan dia datangi, tapi masjidnya sendiri tidak pernah dikunjungi. Nauzubillah min dzalik. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu, subhanallah, tadi muadzinnya luar biasa suaranya. Cari muadzin itu yang suaranya bagus, intonasi nadanya tinggi, lalu panjang napasnya. Itu maksudnya orang yang jauh dari tempat masjid itu bisa terjangkau dengan suaranya. Sekarang pakai pengeras suara. Kalau dulu naik ke atas loteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus lebih tinggi, sampai-sampai Nabi memberikan tamsil. Syaitan iblis itu ketika mendengar kumandang azan, dia lari tunggang langgang, menjauh dari sumber suara, masuk ke dasar lautan yang paling dalam. Walaupun nanti azan selesai balik lagi. Begitu, azan selesai balik lagi. Tapi orang mukmin masih ada, azan selesai nggak datang-datang, bukan balik lagi, nggak pernah datang. Jadi ada orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Panjenengan kalau mau pergi sekeluarga, bapak ibu sudah siap dengan kendaraannya, sudah dinyalakan mesinnya, anak kita masih di dalam. Lalu ibu menyeru, "Nak, ayo cepet nak." Kata ibu, "Kenapa orang tua kok menyeru? Jangan sampai anaknya ketinggalan." Kenapa Allah menyeru? Jangan sampai hambanya ini ketinggalan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo nak, segera nak. Ada orang mau nyebrang, anak kecil atau siapa, nenek tua atau siapa, orang yang butuh pertolongan mau nyebrang. Lalu orang itu diteriakin, "Jangan nyebrang dulu, biar saya seberangkan, saya bantu." Dia dengan teriakan, dengan seruan. Masya Allah. Yang unik hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang jaraknya dekat, tapi mengapa harus berteriak? Kalau dekat kan kita bicaranya perlahan. Bagaimana kabar Pak? Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Dekat kan? Tapi kalau jauh, gimana kabar? Tapi ada orang yang jaraknya dekat, tapi harus teriak-teriak. Suami istri duduknya berhadapan, suami istri duduknya berdampingan dalam satu bangku, dalam satu meja di situ. Tapi kenapa harus teriak-teriak? Kamu itu loh, sudah dikasih tahu, kok masih seperti itu? Gimana kamu ini? Tetangga dengar ada hiburan suara yang keras seperti itu, istrinya nangis, teriak-teriak. Kenapa kok harus dengan berteriak-teriak? Kenapa harus dengan suara keras? Padahal mereka tidak berjauhan, mereka berdekatan. Kenapa seperti itu? Benar, fisik mereka dekat, tapi hati mereka yang jauh.
Jamaah, kita ini kalau hati jauh, ketemu siapapun bawaannya untuk bertengkar, bawaannya bisa berkelahi, bawaannya bisa membunuh kalau hati jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati dekat dengan Allah, Allah akan memberikan nur, cahaya, ada kasih sayang Allah, rahmat Allah dihunjamkan dalam dadanya seorang mukmin. Sehingga melihat siapapun, dia tidak hanya melihat wujud lahiriah dari orang yang dilihatnya, tapi dia akan melihat gerakan Allah yang ada di sekelilingnya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa ada orang berumah tangga harus teriak-teriak, harus saling mencaci maki? Bukankah mereka berdekatan? Kenapa mereka tidak bilang dengan bahasa yang lembut? Bu, kan sudah ayah nasihatin, sudah aku berikan nasihat kepadamu, Bu. Kenapa masih begitu? Mohon maaf, Pak. Kan bisa dengan nada begitu. Kenapa harus teriak-teriak? Itu tanda karena hati mereka jauh. Yang berikutnya, kita ini alhamdulillah jamaah sudah sholat, alhamdulillah, sudah zikir, alhamdulillah, Quran sudah hatam, tadarus setiap waktu, alhamdulillah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka mengatakan dengan mulut mereka, tapi sesuatu yang tidak terkandung di dalam hatinya. Katanya panjenengan ketika sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita baca, tapi hati kita tidak ikut membaca. Kita ini kalau melakukan amal berzikir saja, Masya Allah, usai sholat kata Nabi jaga Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu sambungkan apa yang diucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, sesuatu yang bersumber dari hati kita. Subhanallah, Subhanallah, satu ucap, satu gerak. Yang banyak terjadi kan Subhanallah nggak jelas, Subhanallah, Alhamdulillah, kan nggak jelas. Allahu Akbar, nggak jelas. Kurang sabar, hatinya belum bersinar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat zikir itu. Zikir itu kalau dari hati itu lezat. Insyaallah. Islam itu sumber dari segala penemuan keindahan dalam hidup. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita harus berkaca kepada orang lain. Orang lain itu menikmati pada kelenteng itu bunyinya lama. Mereka sampai jiwanya itu nyut-nyut, merasakan keindahan perjumpaan dengan Tuhannya. Padahal di dalam agama kita Rasulullah lebih awal untuk mengenalkan sambungan jiwa raganya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah dengan berada di tepiannya saja, menyembah kepada Allah hanya di casingnya saja, menyembah kepada Allah hanya tampilannya saja. Tampilannya maaf, pakai sorban, maaf,
pakai udang-udang, pakai macam-macam. Maaf. Atau siapapun lah, tidak menyebutkan siapa orang, tidak. Mereka ibadah hanya tampilannya saja, tapi tidak merubah jiwanya. Karena takwa kepada Allah itu melahirkan akhlak. Takwa kepada Allah menjadikan beningnya hati. Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, di mana takwa itu?" Lalu Nabi menjawab, "At-taqwa hahuna," kata Nabi. Takwa itu letaknya di dalam hati. Para jamaah, maka di sini yang pertama, wasari'u, segera, cepat-cepat, sebab posisi manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa terbaik, Bu, Pak, yaitu doa ketika duduk antara dua sujud. Napa doa nih? Rabbighfirli warhamni. Ada 8 permohonan. Wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kula tanglak panjenengan. Ketika panjenengan duduk antara dua sujud tersebut, membaca Rabbighfirli, saya tanya, apakah panjenengan itu benar-benar berdoa atau sedang membaca doa? Apakah panjenengan benar-benar berdoa atau melaporkan hafalan doa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Adakah tersirat dalam hati Rabbighfirli, nun Gusti, ampuni aku ya Allah? Hidup hatinya, minta butuh ke Allah pengampunannya. Sebab seorang hamba yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, ini sebab masalah. Makanya Nabi itu seseorang yang nyambung zikirnya ke Allah, nggak usah banyak. Usai sholat, kata Nabi, beristighfarlah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifal istighfar? Bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Qul astaghfirullah salasa marrat." Ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kalimat yang pendek, astagfirullah, hanya 3 kali, tapi nyambung. Dari hatinya minta ke Allah sungguh-sungguh pengampunan. Kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosamu. Oleh karena banyak orang itu lalai, banyak orang itu tertipu, pendek, astagfirullah, 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 kalimatnya sudah pendek, membacanya tidak dari hati, lalu fisiknya bergerak kemana-mana. Maka ulama itu cerdas, lalu dipanjangkanlah kalimat zikir itu berdasarkan riwayat yang lain. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Masih belum nyantol juga, dipanjangkan lagi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masih belum nyantol juga, ditambahi. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Para ulama memanjangkan kalimat istighfar tersebut, harapan ada yang nyantol. Karena yang pendek lewat, yang panjang ono nyantole. Lah sudah panjang nggak nyantol-nyantol juga, kan repot. Padahal kalaupun pendek, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, Allah mengampuni, ghufiruz dzunub, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu, insyaallah. Para jamaah, yang kedua, kenapa Allah menyeru? Sebab manusia banyak tidak tertarik dengan apa yang diserukan oleh Allah. Ya tadi itu, masjid ini subuh ini masih kebesaran. Baru nanti terasa masjid ini kecil kalau pas hari raya. Ya Allah. Istiqlal itu kurang besar apa kalau hari raya atau Jumat itu nggak muat, masih kekecilan. Tapi ya sama,
Kalau sholat 5 waktu ya segitu ukurannya. Masih kebesaran masjidnya. Masya Allah. Banyak tidak tertarik. Kata Rasulullah, siapa yang bangun di waktu malam atau paling lambat seorang hamba Allah datang ke masjid di waktu pagi itu, paling tidak dia bisa menunaikan qabliyah subuh sebelum iqamah subuh. Kenapa? Ada pahala besar, kata Rasulullah. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu nilainya lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Dauhan Kangjeng Rasulullah itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari lisan mulia bersabda, maka itu bukan dari nafsunya, bukan dari keinginan nafsunya, tapi sesuatu yang diwahyukan Allah. 2 rakaat sebelum salat subuh nilainya sama dengan dunia dan seluruh isinya, subhanallah. Tapi berapa banyak orang yang tergerak, tidak tertarik? Orang yang datang ke majelis ilmu, kata Rasulullah, berarti dia sedang mencari sebuah proses jalan kemudahan menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Kalau ditanya, Pak, Bu, pengen masuk surga? Pengen. Tapi tidak pernah bergerak untuk mencari jalan solusi mudah menuju surga. Para jamaah, bersegera menuju ampunan Allah. Maghfirah. Maghfirah itu artinya ampunan. Asal kata ghafaro. Ghafaro itu sebenarnya artinya memutus. Memutus. Maghfirah ampunan. Ghafaro kata aslinya memutus. Makanya orang-orang di negeri panas, Saudi Arabia, Mekah, Madinah, laki perempuan itu sama-sama pakai semacam kerudung. Semacam kerudung. Ini disebut nugfar. Nugfar itu sinar matahari, cahaya matahari yang panas tidak langsung menyentuh kulit muka, diputus oleh nugfar, oleh kain. Itu nugfar. Maka orang-orang yang banyak istighfar kepada Allah. Istighfar itu bermakna dalam kitab tafsir At-Tabari itu bermakna bahwa istighfar itu adalah al-amalus saleh, amal-amal soleh. Tapi istighfar dalam makna literal, ya orang yang mohon ampun, astagfirullahaladzim. Tapi makna yang lebih luas adalah amal soleh. Itu istighfar. Nah, istighfar itu orang yang banyak-banyak istighfar, astagfirullahnya, istighfarnya banyak, amal solehnya banyak, maka orang ini sedang berproses diri untuk memutus hukum sebab akibat, memutus hukum kausalitas. Orang berdosa dampaknya disiksa. Pencuri tertangkap di penjara. Orang banyak dosanya besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dampak daripada dosa. Tapi orang-orang yang banyak istighfarnya diputus oleh Allah, diputus. Maka dosanya tetap ada, tapi tidak berdampak buruk bagi kehidupan. Tidak berdampak buruk bagi kehidupan. Masya Allah. Ada peribahasa, siapa yang memanen, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Siapa yang bercocok tanam, dia yang akan menuai hasilnya. Ada peribahasa seperti itu. Itu benar, tapi tidak seluruhnya benar. Panjenengan kalau makanan pokok kita beras. Pertanyaannya, apakah panjenengan bercocok tanam padi? Enggak. Boleh beli. Di rumah saya punya pisang, di rumah saya punya pepaya. Saya nggak nanam, nggak punya tanaman pepaya, pisang, nggak punya. Tapi boleh beli atau dikasih orang. Tadi dikatakan, siapa yang menanam, dia yang memanen. Ternyata ada orang lain yang menanam, kita ikut panen. Para jamaah, Masya Allah,
keberadaan panjenengan hari ini dengan segala macam kesuksesannya, percayalah itu bukan hasil cocok tanam sendiri panjenengan, tapi ada orang lain yang telah bercocok tanam sebelumnya. Siapa mereka? Orang tua kita, saudara kita, nenek moyang kita, bahkan tetangga, kerabat yang lain, baik mereka yang mengenal kita atau tidak mengenal kita. Percayalah itu. Di kesuksesan kita itu bukan semata-mata jerih payah kita sendiri, bukan hanya kita yang menanam sendiri, tapi ada orang lain yang telah bercocok tanam. Ayahnya dulu jarang tidur di waktu malam, ibunya sering berpuasa di waktu siang. Ya Allah, aku rela hidupku saat ini menderita, tapi aku tidak ingin anak turunanku ya Allah besok menderita seperti kami orang tuanya. Itulah keluh kesah kepada Allah orang tua kita. Mereka sedang bercocok tanam. Masya Allah, bercocok tanam kebaikan. Kalau setiap orang bercocok tanam kebaikan, insya Allah yang bercocok tanam kebaikan akan memanen kebaikannya, dan siapapun orang yang mengenal atau orang lain akan berdampak mendapatkan kebaikannya. Itu kalau amal baik. Tapi kalau cocok tanam keburukan, masya Allah, innalillah. Walaupun kita tidak harus menuduh ada orang hidupnya hari ini kok susah, kok seret, kok banyak masalah. Jangan-jangan ini panenan. Yang dulu ada yang bercocok tanam. Mungkin orang tuanya tidak mengenal agama, mungkin ibunya nggak pernah kenal zikir, nggak kenal ibadah kepada Allah, mungkin. Tapi juga tidak mesti dituduhkan begitu, dan bukan untuk tuduhan. Ini untuk evaluasi kita sendiri. Boleh jadi masalah yang dihadapi saat ini ada murni ujian dari Allah, atau bisa jadi ini panenan masa lalu yang kita tidak ikut menanam. Masya Allah. Makanya istighfar itu menjadi pemutus. Panenan mungkin di masa lalu ada panenan yang tidak baik, mungkin orang tua, keluarga, atau ada orang yang sedang merencanakan jahat kepada kita. Ada orang bercocok tanam untuk menanam kejahatan untuk kita. Tapi orang ini rajin mengetuk pintu langit, istighfar, amal soleh, diputus, insya Allah, diputus. Keburukan orang lain tidak akan berdampak buruk bagi kehidupan. Itulah istighfar. Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan istighfar, orang yang istighfarnya banyak, amal solehnya banyak, ja'alallahu min kulli dhayqin makhraja, kesempitan hidupnya akan dibuka oleh Allah sesuatu kelapangan yang luas. Wa min kulli hammin faraja, kesumpekannya, kesetresannya, masalah yang menghimpit dadanya, maka akan dibungahkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan rezeki ajaib yang datangnya tak disangka-sangka, yang datangnya tak terduga, rahasia ilahi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Ini tentang istighfar. Jadi memutus. Maka agama Islam dihadirkan oleh Allah untuk memberikan rasa optimis dalam hidup kita, bukan pesimis. Mohon maaf jamaah, para tentara itu, mungkin juga yang lain, instansi lain, itu setiap setahun ada 2 kali untuk urikes, cek kesehatan secara keseluruhan, minimal setahun sekali lah. Itu banyak yang tidak mau. Apa? Takut ketahuan penyakitnya. Jadi takut ketahuan penyakitnya. Seger buger, begitu hasil rekam medik ternyata ada penyakit yang berbahaya, kita masuk stres. Ini banyak yang nggak mau urikes sebab takut kena mental ya, psikologinya rendah, turun. Padahal aku sehat loh, aku nggak merasa apa-apa. Ternyata aku punya penyakit macam-macam. Malah ngedrop deh. Banyak nggak mau. Jemaah,
Ada yang disebut dengan penyakit turunan. Semua dengan penyakit turunan. Ya Allah. Entah itu namanya diabetes dan sebagainya. Oh, sampai kok diabetes? Iya, nenekku ono sing diabetes, bapak aku diabetes. Ya aku diabetes. Kan ngeri, Pak. Sampean sing ono penyakitnya saiki, itu penyakit dikatakan iki iso nurun, itu stres, Pak. Ya apa anakku meneh? Ya bagaimana keturunanku masa depan? Lah ngene, pasti akan dapat sakit seperti ini. Agama dihadirkan oleh Allah untuk memberikan rasa optimis, jangan pesimis. Semua dari Allah, putus semua itu, putus semua itu. Apa yang lakukan? Beristighfar kepada Allah, lakukan amal soleh kepada Allah, itu akan memutus semua keburukan. Ya Allah, saya punya kawan, dia sudah punya penyakit itu. 3 rumah sakit internasional luar negeri mengatakan, maaf Pak, umur Bapak kurang 1 bulan. Pulang dia ke Indonesia. Apa yang dilakukan? Naik ke langit. Ya Allah, kuro pasrah ya Allah. Semua dari Engkau dan semua karena Engkau. Dan hari ini saya bersimpuh kepada Engkau ya Allah. Orang ini banyak istighfar, banyak bersolawat, dia ngurus masjid, dia i'tikaf di masjid, dia zikir kepada Allah dengan sisa waktu umur kurang 1 bulan. Menurut dokter itu, setelah 2 minggu 3 minggu dia check up lengkap, penyakitnya semua sudah hilang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu teman ngobrol saya, itu tahun 93, 95an, 4. Habis sholat Jumat kami dihampirkan ke rumahnya, bercerita spiritual seperti Masya Allah. Allah berkuasa, Allah memberikan rasa optimis. Kalau panjenengan menemukan ada sakit yang kira-kira ini, sakno anak turunanku ono diabetes, aku ini bagaimana anak turun, naik ke langit. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziza. Orang yang istighfar, orang yang amal soleh, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Allah putus keburukan di masa yang lalu. Allah putus keburukan masa lalu. Wa ma ta'akhkhara, dan keburukan yang diperbuat di masa yang lalu diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk ke masa depan. Pak, Bu, jadi kalau kita hidup udah nggak sholat, nggak ke masjid, nggak ngaji, kita sedang menanam keburukan. Kita miso-miso, kita nyeritain orang keburukan orang, kita sedang bercocok tanam keburukan. Itu pasti akan panen loh. Panjenengan sendiri yang akan memanennya. Kalau tidak, anak turunan akan memanen keburukan. Segera istighfar, putus semua ini, supaya tidak ada dampak buruk dalam hidup. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang akan datang pun diputus oleh Allah, sehingga anak turunan kita lolos lancar. Alhamdulillah. Wa yutimma ni'matahu, bukan hanya memutus keburukan, tapi Allah akan menyempurnakan nikmat dalam hidup. Masya Allah. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, bukan hanya diberikan nikmat yang sempurna, tapi dibimbing terus orang ini di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, kata Allah, wa yansurakallah nasran aziza, Allah akan memberikan mukjizat sebagai pertolongannya. Insyaallah. Makanya orang yang ahli ibadah, ahli zikir, hatinya jadi bersih, husnuzon kepada Allah, doa baik kepada orang, sekalipun orang itu tidak baik, dia mampu mendoakan doa yang baik. Masya Allah. Jangan mencari wali yang lain, dia adalah walinya sendiri. Man khafallah khafahu kulla syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan dibikin takut kepada orang ini. Makanya kenapa dulu ojo macem-macem ambe yai, kewalat kon. Jangan macem-macem sama orang ini, kewalat dulu.
Apa aku kewalat? Orang ini loh disakitin, disenggol, dicubit, nggak bakal balas. Dia senyum tok. Cuma tahu dia adalah kekasih Allah. Siapa yang menjadi kekasih Allah, maka Allah yang akan Maha Pengasih itu tidak rela kekasihnya disakiti oleh orang. Dia tidak balas, tapi Allah yang akan balas. Itu yang menakutkan dalam hidup. Makanya man khafallah khafahu kulla syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibikin takut oleh semua orang. Aku takut sama orang ini, walaupun dia gak balas. Gusti Allah loh punyanya. Dekengan pusat jadi mana? Insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah silaturahim kami tentang kajian solusi untuk jurus pemutus keburukan. Sebenarnya adalah subtema kecil daripada keajaiban istighfar. Mudah-mudahan manfaat bagi yang mau sharing, silahkan. Monggo. Yang akan sharing bapak satu orang, ibu satu orang, monggo. Wonten. Wonten, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sebuah panenan yang panjenengan tuturkan, apakah panenan yang tidak pernah kita tanam itu kita menuainya padahal kita tidak pernah menanam, apakah itu semacam karma atau bagaimana istilahnya? Baik, demikian. Di dalam bahasa agama Islam memang tidak ada istilah karma, ya. Tapi di dalam bahasa Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan amal baik satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati, siapa yang melakukan keburukan satu, fala yujza, Allah tidak akan balas. Itu poinnya. Allah tidak balas. Illa mislaha. Kalaupun Allah balas yang persis. Wahum la yuzlamun. Allah tidak mau berbuat zalim kepada mereka. Jadi dalam bahasa Islam tidak ada istilah hukum karma. Tapi di dalam sebuah kajian spiritual itu menjadikan pengingat bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat, engkau yang akan merasakan akibatnya. Itu sisi manusianya iya, tapi sisi Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah lebih luas rahmatnya daripada membalas keburukan kepada hambanya. Tapi hambanya jangan kepedean, melakukan dosa sebanyak-banyaknya. Gusti Allah kan Maha Pengampun. Tapi dia melakukan dosa terus, enggak gitu kan. Itu. Jadi dalam bahasa Islam tidak dikenal dengan istilah karma. Gitu. Tapi dalam Islam justru ketika kebaikan itu cepat tunai balasan dari Allah, ketika keburukan Allah bahkan bisa memaafkannya. Allah lebih luas maafnya kepada orang-orang yang melakukan dosa. Demikian. Mungkin seperti itu kah? Jadi ini ya. Lagi itu kan kajian tadi bahwa orang tua yang tidak mengenal Allah menjadikan anak-anaknya itu jadi buruk kehidupannya, kesulitan, segala macam kesulitan. Makanya solusinya, maka si anak ini harus membentengi agar keburukan, kalau memang ada masa lalu karma yang akan turun, segera putus dengan istighfar, segera putus dengan taubat, putus dengan amal soleh, supaya keburukan di masa yang lalu tidak berdampak kepada kehidupan hari ini dan masa depan. Jadi maksud dari kajian ini justru itu, kita menyiapkan sebuah pisau yang tajam untuk memutus segala keburukan apapun dalam hidup. Demikian. Monggo dari Ibu, kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang Ustadz sampaikan itu kan materinya banyak sekali. Okay. Jadi saya menyimpulkan memang kan agama Islam itu
semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah ada aturannya. Jadi tadi kan cuman materi-materi yang saya ingin tanyakan, moga masih ada hubungannya dengan materi hari ini, karena Islam kita harus masuk secara kafah, secara menyeluruh. Jadi masalah-masalah yang lagi tren untuk saat ini itu adalah seperti melihat adanya Palestina digempur berulang-ulang, itu masuk di sosmed, di televisi, di apa itu namanya, di WA. Nah, bagaimana kita sebagai umat itu kita punya kepedulian kepada saudara kita di sana, karena kan Islam itu kalau kita tidak bisa merasakan orang lain kan bukan menjadi muslim yang baik. Tetapi banyak orang yang tidak peduli, komen aja nggak mau gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghadapi tahun politik, sekarang kan sudah banyak itu di sosmed tentang masalah politik. Nah, politik itu jangan dibahas di masjid, contohnya gitu. Jadi di masjid nggak pernah membahas politik. Padahal kan Islam itu juga mengajarkan banyak hal. Bukan kita hanya sholat saja, puasa saja, zakat saja bisa masuk surga. Tapi kalau kita tidak peduli sama saudara-saudara kita yang lain, dan kita juga tidak peduli bagaimana mempunyai pemimpin yang baik, yang itu akan memberikan dampak yang negatif juga buat saya. Contohnya harga beras saja Januari itu 9.000 itu dapat 1 kilo. Sekarang Baik. itu 14.000 baru dapat 1 kilo. Berarti Baik, 9, itu contohnya. Iya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu, kepedulian kita, dan bagaimana menyikapi tahun politik ke depan. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak menerka-nerka karena agak suaranya yang pertama kalau tidak salah tentang gempuran Israel untuk Palestina. Lalu mungkin maksudnya sikap kita seperti apa begitu ya? Ya, kita tentu tidak bisa ikut perang di sana karena memang beda ketentuannya. Ya, kita sebagai pertama sebagai kaum muslimin, al muslim akhul muslim, al mu'min akhul mu'min, dia adalah saudara kita. Tetapi kan orang Palestina tidak semuanya muslim. Ya sudah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kemanusiaan. Itu makanya kan ada dua tema. Ada kita membela Palestina karena dia muslim. Kalau dia bukan muslim bagaimana? Ya dia adalah sebagai pembelaan sesama manusia, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bantu apa? Pertama, yang sekarang sedang digembur-gemburkan pemerintah, yang berikan bantuan. Bantuan yang bisa meringankan mereka, bisa uang, bisa bantuan makanan pokok, pakaian dan sebagainya. Selebihnya itu kita doakan. Tadi dalam kunut subuh tadi juga terselip ada doa kunut nazilah. Itu termasuk kepedulian kita. Kita tidak tahu rahasia Allah. Semoga Allah menurunkan ijabah, menurunkan keajaiban sehingga doa itu bisa memberkahi mereka dan kita di sini. Sehingga semua yang rencanakan jahat, wa makaru makrallah, mereka membuat makar kepada Allah, tapi Allah lebih cerdas makarnya daripada mereka. Insya Allah kita optimis dengan doa membantu mereka, orang-orang yang ada di Gaza, terutama kaum Palestina, orang-orang Palestina, karena sedang dalam penjajahan Zionis Israel di sana. Kita bantu dengan doa, bantu dengan bantuan yang kita punya sehingga meringankan beban saudara kita. Yang kedua tentang politik, benar di masjid untuk tidak berbicara politik, maksudnya politik praktis, karena sulit Pak. Kalau saya misalkan bicara politik, sebelum bicara saya sudah punya pilihan, misalkan karena saya tentara saya nggak milih,
nggak urus gitu ya. Itu. Cuma kriteria kalau dalam agama kan sedek, amanah, tablik, patona, wis pikiran dewe kan ngono ya. Dalam bahasa agama Nabi itu kepemimpinan Rasulullah kan sedek, amanah, tablik, patona. Sedek jujur, benar, amanah, orangnya punya amanah, rekam jejaknya baik, gitu kan? Tablik, orangnya pandai berdiplomasi, itu kan, menyampaikannya nyentuh di hati. Fatonah, cerdas. Sopo nggak usah dipikir sopo, aku nggak milih sama-sama. Cuma kan susah ketika orang bicara politik, sebelum bicara sudah punya tendensi pilihan, itu masalahnya. Makanya udah jangan bicara politik, tapi untuk mencerahkan kepada umat. Itu bagaimana negeri ini bisa damai, bisa aman, rakyat bisa sejahtera, bisa kedepannya ada kehidupan untuk anak cucu kita. Itu dipikirkan sehingga siapa yang lebih tepat. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Atas jawaban pertanyaan tentu jawaban yang saya berikan tidak akan memuaskan karena saya bukan pemuas. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ayah ibu kami. Ya Rabbana, berikan rahmat kasih-Mu kepada mereka berdua, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengan taufik hidayah-Mu kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bersyukur atas nikmat yang telah Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal soleh, gemar melakukan ketaatan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian juga untuk anak keturunan kami. Baikkan pula ya Allah nasib bangsa Indonesia. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami ya Rabb. Ya Rabbana, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak turunan kami, berkahilah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, anugerahkan berkah-Mu ya Allah. Pada saat perjumpaan kami dengan-Mu, Engkau hadirkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin atas segala atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.